disiplin dengan penuh tanggung jawab. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang menyimpulkan, menyajikan sebuah teks prosedur. Nah, kemarin sudah saya bagikan materi pada pertemuan kedua. Kemarin sudah saya sampaikan beberapa materi untuk pertemuan hari ini. Nah, materi yang kemarin pertemuan kedua tentang menyimpulkan teks prosedur. Ya, ada langkah-langkah bagaimana menyimpulkan teks prosedur. Ya, kemudian pertemuan pertama kemarin kita mempelajari jenis-jenisnya. Nah, pertemuan ketiga hari ini kita akan mempelajari bagaimana menyajikan teks prosedur secara tulis dan secara lisan. Nah, sebelum kita masuk materi, saya pimpin doa. Saya minta ada yang memimpin doa. Amrul, silakan disiapkan untuk berdoa bersama. Silakan. Ya, berdoa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma aftah alayya futuhan. Cukup? Cukup dari video ini tampak tadi ada beberapa hal yang kalian ingat tentunya ya. Coba Amrullah, alat yang digunakan tadi apa saja? Lem, gunting, kardus, terus apa lagi? Lem, gunting, kardus, apa lagi? Solasi, apa lagi? Lem, gunting, kardus, solasi. Cukup itu? Mas, apalagi? Ada tambahan alat tadi? Cukup. Cukup ya. Ada gunting, kardus, isolasi. Yang dimanfaatkan tadi barang baru apa barang bekas? Barang bekas. Apa barang bekasnya? Kardus. Nah, ternyata anak-anak kardus yang selama ini kita buang, terkadang kita masukkan ke jual beli besi tua ya, atau di rosokan itu ya, kalau bahasa Jawanya itu, ternyata itu bisa bermanfaat dan bernilai. Nah itu tadi belum selesai, belum ada pewarnaan, belum ada motif-motif yang dimunculkan, itu pun sudah menarik melihatnya ya. Berarti barang-barang di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Salah satunya tadi adalah kardus. Jadi kalau ada kardus di sekeliling kalian bisa dimanfaatkan untuk loker, tempat pensil, tempat mungkin bisa juga dimanfaatkan untuk ini. Kalau di pondok biasanya lemari baju ya. Mau pulangan biasanya disusun-susun kardusnya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan, tapi tidak model yang biasa dengan model-model tadi itu contohnya seperti itu. Nah, itu pemanfaatan bahan bekas berupa kardus. Nah, hari ini kita tidak hanya mempelajari bagaimana memanfaatkan, tapi hari ini anak-anak kita akan bagaimana menyajikannya.
Berarti kalau menyajikan kita menampilkan. Menyajikan berarti kita mempresentasikan. Berarti nanti kalian menulis langkah-langkahnya itu supaya ketika ada orang lain yang ingin meniru atau mencontoh dari karya kita, kita sudah bisa memberikan informasi dengan langkah-langkahnya tadi. Nah, kalau kita bicara langkah-langkah, berarti kita sudah akan memulai menyusun teks prosedur. Kalau tadi kan, kalau strukturnya ada tujuan, ada alat dan bahan, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, Mas yang di depan, silakan. Langkah pertama tadi, menggunting kardus. Menggunting apa membuat pola dulu? Menggunting apa membuat pola dulu? Membuat pola. Setelah membuat pola, tadi pola yang pertama apa? Lacinya apa? Kan kelompok 1 boleh langsung mengikuti ketua kelompoknya. Boleh, silakan langsung bentuk kelompok. Ketua kelompok 2, silakan langsung bentuk kelompok. Boleh kursinya saja di bawah. Boleh kursinya saja di bawah. Ketua kelompok 2 silakan maju, ambil. Silakan ambil yang mana? Jadi satu paket semuanya, iya semuanya. Nah, ini silakan diambil. Ambil gunting 1, ambil ini 1. Nah, silakan. Kelompok 3, ini lembar kerjanya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kelompok 4, silakan ambil kelompok 4. Itu diambil terakhir, bagian terakhir. Nah, ambil gunting apa itu ya? Ambil staples mungkin untuk foto yang pinggir-pinggirnya, staples. Lemnya saya taruh di sini, yang betul lem ya. Lemnya saya taruh di sini. Kelompok 4, lembar kerjanya. Kelompok 4. Nah, ini bentuknya begini ya. Bentuknya begini. Ini nanti yang diisi. Ini foto, ini sama hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Judul, cara membuat figura. Tujuan, membuat figura foto masai. Alat dan bahan. 1. Kardus. 2. Lem. 3. Gunting. 4. Kertas kardus. Langkah-langkah. 1. Membuat pola. 2. Menggunting kertas kardus. 3. Menempelkan kertas kardus ke kardus. Langkah yang ditulis oleh kelompok 1 ada 3. Langkah pertama tadi membuat pola. Langkah kedua menggunting kertas kado. Menempelkan kertas kado. Coba kelompok 4. 3 langkah tadi apakah cukup atau kurang? Kelompok 4. Dibaca, diulangi lagi. Langkah 1. Langkah 1. Membuat pola. 2. Menggunting kertas kado. 3. Menempelkan kertas kado ke kardus. Nah, kelompok 4. Langkah ini sudah cukup apa ada kita dalam menyusun teks prosedur kita harus apa? Harus menyusun dengan bahasa yang baku, baik, menggunakan kalimat perintah, kemudian menyebutkan ukuran. Ada ukurannya. Itu mungkin kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk
tugas ini saya tugas menyusun teks prosedur di asrama, nanti dikumpulkan pertemuan keempat atau pertemuan kedua. Karena kelas Nah, tugasnya nanti silakan cari barang atau gambar. Barang itu berarti bisa misalnya ya donat. Bukan donatnya tapi ya. Berarti gambar donatnya ya. Berarti kan barangnya donat, gambar donat. Nah, kamu susun langkah-langkah membuat donat misalnya. Atau membuat cilok, nasi goreng. Kalau di Surabaya itu ada nasi goreng yang sangat pedas dan itu disukai. Atau seblak, tahu seblak? Makanan yang terbuat dari kerupuk, ya itu dan super pedas. Nah, atau membuat kreasi seperti hari ini membuat kardus menjadi sebuah figura yang menarik. Nah, itu silakan kamu susun. Nah, ini tugasnya adalah tugas di pondok. Nanti kamu silakan kerjakan di pondok. Nanti dikumpulkan pertemuan sebelum pertemuan kedua atau keempat. Karena ini kelas baru. Kalau kemarin kelas A, sekarang kelas C. Jadi untuk pertemuan kelas C masih pertemuan yang kedua, tanggal 19. Paham? Apa yang harus dilakukan? Mencari produk atau mencari barang bekas atau mencari makanan, mencari gambar, apapun yang bisa disusun menjadi sebuah teks prosedur. Karena masing-masing barang itu pasti ada cara membuatnya. Nah, kamu cara membuatnya itu kamu susun. Ya, nanti supaya kita bisa belajar bersama, menggali bersama bagaimana membuat barang itu, ya menarik. Kemudian kita bisa belajar bersama. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya, paham ya? Oke, sebelum kita akhiri, saya minta dua anak memberikan penilaian bagaimana pembelajaran hari ini secara acak. Silakan. Silakan. Yang keras, bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat bagus. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Mungkin cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Terus jaga jarak, pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan. Saya ingatkan untuk pertemuan berikutnya tanggal 19. Semoga kita bisa hadir semuanya. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.